Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita akan belajar tentang bangun campur. Nah, tentang bangun ruang sisi lengkung, tentang tabung, tentang kerucut, tentang bola, dan tentang yang bangun campur ini secara berurutan. Nah, jadi bangun campur ini maksudnya gimana nih, Kak? Nah, jadi kalau kita sudah belajar tentang yang namanya tabung, kerucut, dan bola, sekarang bisa saja bangunnya ini bentuknya adalah campuran atau gabungan dari beberapa yang lain. Misalnya ada tabung dan kerucut, tabung dan bola, kerucut dan bola, dan sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, maka kita akan mengingat masing-masing rumus masing-masing bangun, jangan sampai kebalik. Yang kedua, itu untuk menghitung volume, kita akan hitung bagian per bagian. Biasanya kakak akan tulis nanti seperti ini. Kita akan hitung volume kerucutnya. Apa rumusnya? Masukkan angkanya. Nah, berapa hasilnya? Gitu ya. Nanti sama nih, misalkan volume tabungnya, nanti volume bolanya. Nanti tinggal kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil akhirnya. Untuk menghitung luas permukaan, hati-hati dengan permukaan yang bersentuhan antar bangun. Jadi di sini misalnya nih, nah ini alasnya tabung bersentuhan lah. Nah, itu apakah dihitung? Nah, itu harus diperhatikan. Ya, jadi kalau yang bersentuhan nanti tidak kita hitung. Jadi yang kita hitung hanya yang di luar-luar saja. Kita coba yang pertama, kakak punya bola dicampur dengan tabung. Di sini dikasih tahu jari-jari tabung dan tinggi tabung adalah 10. Jadi ini kakak punya jari-jari ya. Punya jari-jari di sini 10 dan kakak punya tingginya di sini juga 10. Biasanya di soal mungkin hanya dikasih tahu jari-jari tabung. Seolah-olah tidak dikasih tahu jari-jari dari si bola. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tutupnya si tabung dan alasnya si bola, setengah bola ini, itu bersentuhan. Artinya dia mempunyai jari-jari yang sama, yaitu sebesar 10. Kita hitung dulu volumenya ya. Volume lebih mudah biasanya menghitung. Kita hitung volumenya. Di sini kakak punya volume dari setengah bola terlebih dahulu. Ya, rumusnya berarti kita lihat rumus volume bola cuma dikali setengah. Setengah dikali 4/3 dikali pi dikalikan R pangkat 3. Ini dicoret jadi 2, maka di sini kakak punya 2/3 dikali pi dikali dengan 10 dipangkatkan 3. Karena jari-jari kita tadi adalah 10. Maka di sini kakak punya 2/3 pi dikali 1000 ya, atau hasilnya adalah 2000/3 pi cm pangkat 3. Itu volume setengah bolanya. Sekarang kita hitung volume tabungnya. Berarti rumusnya ini ya. Nah, pi dikali R kuadrat dikali H. Maka kakak punya pi dikali 10 kuadrat dikali 10. Maka kakak punya di sini berarti 1000 ya. Nah, kakak punya 1000 pi cm pangkat 3. Nanti tinggal kita jumlahkan nih. Nah, kalau dijumlahkan nanti hasilnya itu adalah 1000 pi ditambah 2000/3 ini adalah 666 2/3 pi cm pangkat 3 atau 1666 2/3 ya, ada 2/3-nya dikali pi cm pangkat 3. Di sini kakak sengaja tidak menghitung pi-nya, tapi boleh aja nanti dihitung. Tentunya kalau jari-jarinya 10, kita pakai pi-nya 3,14. Sekarang kita akan menghitung luas permukaannya. Ada berapa nih harus kita hitung? Kita coba selidiki terlebih dahulu. Di sini kita punya luas setengah bola ya. Ya, bawah lingkaran ini tidak perlu dihitung karena mereka bersentuhan. Artinya nanti itu ada di dalam dari si bangun, bukan di bagian luar. Kemudian kita punya luas selimut tabung. Dan yang terakhir kita punya luas alas tabung. Ini harus dihitung karena dia ada di bagian bawah. Ya, dia adalah termasuk bagian luar dari si bangun tersebut. Kita hitung dulu yang setengah bolanya. Maka kita tinggal pakai setengah dikali 4 pi dikali R pangkat 2. Boleh dicoret jadi 2. Maka kakak punya 2 dikali
pi dikali 10 kuadrat. Nah, ini 100, maka kita punya 200 pi cm pangkat 2. Luas selimut tabung. Selimut tabung yang mana nih rumusnya, Kak? Ini kan luas semua. Ingat ya, yang ini itu adalah tutup dan alasnya berupa lingkaran. Dan yang ini adalah selimutnya. Maka rumus dari selimut tabung 2 dikali pi dikali R dikali H. Maka kakak punya 2 dikali pi dikali 10 dikali 10. Maka dia hasilnya adalah sama nih, 200 pi cm pangkat 2. Sekarang kita hitung luas dari alas tabungnya ya. Berarti alas tabungnya bentuknya apa? Lingkaran. Rumus lingkaran pi dikali R kuadrat. Maka kakak di sini punya pi dikali 10 kuadrat. Ini adalah 100 pi cm persegi. Sehingga kalau dijumlahkan kita punya luasnya adalah 500 pi cm persegi. Nah, jadi cukup mudah ya. Di sini kakak mengidentifikasi ada apa saja. Kakak menghitungnya ke bawah sehingga nanti di ujung kanan sini tinggal dijumlahkan ke bawah dengan mudah. Sekarang kita coba yang nomor 2. Kakak di sini sekarang punya kerucut dan tabung. Dikatakan kalau jari-jari tabung, nah jari-jari tabung itu berarti di sini itu 8 cm. Berarti jari-jari kerucut juga sama nih ya, 8 cm. Kenapa, Kak? Sama. Karena dia bersentuhan nih, tutup dari si tabung dengan alas dari kerucutnya. Kemudian kita punya tinggi tabungnya 12 cm dan kita punya tinggi dari kerucutnya adalah 6 cm. Nah, kalau soal-soal yang melibatkan kerucut, biasakan kita langsung menghitung komponen ini nih. Nah, jadi kita harus langsung tahu 3 komponen. S-nya, tingginya, dan R-nya. Tingginya sudah tahu, R-nya sudah tahu, kita cari S-nya ya. Berarti pakai Pitagoras. Akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena di sini siku-siku nih. Maka akar dari 36 ditambah 64, akar dari 100, maka nilai S-nya adalah 10 cm. Sekarang kita akan menghitung dulu volumenya ya. Kita akan hitung volumenya. Berarti ada volume kerucut. Ya, volume kerucut berarti 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali H. Maka kakak punya 1/3 dikali pi dikali R-nya itu adalah 8 dikuadratkan dikali H-nya itu adalah 6 ya. Maka di sini kita punya 1/3. 1/3-nya boleh kita coret nih ya, dengan 6 dibagi 3 jadi 1, 6 dibagi 3 menjadi 2. Maka kakak punya pi dikali 64 dikali 2, maka kita punya 128 pi cm pangkat 2. Ya. Sekarang kita hitung volume dari tabungnya. Nah, volume dari tabungnya berarti pi dikali R kuadrat dikalikan H. Maka di sini kita punya pi dikalikan R kuadratnya adalah 8 kuadrat. Dikalikan H-nya, tinggi tabungnya adalah 12 cm. Maka di sini kakak punya pi dikalikan 64 dikalikan 12. Ini hasilnya adalah 768 pi cm pangkat 2. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan, nah ini kita dapat nih volume dari bangunnya, ya itu adalah 896 pi cm pangkat 2. Cukup mudah ya. Sekarang kita coba hitung dari luas permukaannya. Nah, kita coba hitung luas permukaannya ya. Kita coba identifikasi dulu kira-kira ada apa aja. Yang pertama, ya, kalau kita lihat di atas, kita punya luas selimut kerucut. Ya. Yang kedua, kita punya luas selimut tabung. Ya, yang ini, nah ini tidak dihitung karena dia bersentuhan. Yang ketiga, kita punya luas alas tabung. Ya. Kita hitung dulu luas dari selimut kerucut. Berarti itu yang sebelah sini saja. Nanti konsepnya sama seperti tabung. Yang ini adalah alasnya. Maka kita punya pi dikali R dikali S. Pi dikali R-nya adalah tadi 8 dan S-nya adalah 10. Maka kita punya 80 pi cm pangkat 2. Luas selimut tabung berarti ini ya. 2 dikali pi dikali R dikali H. Maka kita punya 2 dikali pi dikali R-nya 8 dikali H-nya adalah 12. Nanti ini adalah 16 dikali dengan 12. 192 pi cm persegi. Jadi tinggal dikalikan ya. 2 dikali 8 dikali 12.
Untuk luas alas tabungnya, maka kita punya pi dikali r kuadrat karena dia berbentuk lingkaran. Kita punya pi dikali 8 kuadrat, hasilnya adalah 64 pi cm pangkat 2. Berarti tinggal kita jumlahkan saja nih ya. Berarti ini pasti ada pi-nya, cm pangkat 2. Jadi kita punya 6 ya, 2 tambah 4. Kemudian 8 tambah 19, 27. 27 tambah 6, 33. 336 pi cm pangkat 2. Jadi cukup mudah ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang ini nih. Ya, yang bersentuhan itu harus tidak dihitung ya. Sekarang kita coba yang nomor 3. Di sini dikatakan kita punya nih kerucut sama bola. Diameter bolanya adalah 10 cm. Nah, berarti diameter nih. Oh, diameter berarti di sini. Hati-hati ya. 10 berarti kita punya jari-jarinya 5. Nah, di sini juga 5 ya. Tinggi kerucutnya adalah 12. Nah, tinggi kerucutnya 12. Maka kita butuh S-nya nih. Kita pasti akan butuh S-nya. Kita hitung nilai S-nya ini. Nah, ini berarti S kuadrat sama dengan akar. Atau S saja langsung. S sama dengan akar. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita punya akar 144 ditambah 25. Akar 169. Atau hasilnya 13 cm. Ya, 13 cm nih. Oke, sekarang kita hitung volumenya dulu kali ya. Berarti kita punya volume kerucut dan kita punya volume setengah bola. Volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali h. 1/3 dikali pi dikali r-nya adalah 5 kuadrat dikali h-nya adalah 12. Ini boleh dicoret. Jadi 4 ya, sama-sama dibagi 3. Maka kita punya 25 dikali 4, 100. Ada pi-nya, jangan lupa pi cm pangkat 3. Setengah bola, gimana ya setengah bola ya? Pasti setengah. Volume bola 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Maka ini boleh dicoret ya, ini menjadi 2. Kita punya 2/3 pi dikali 5 pangkat 3. Atau 2/3 pi dikali 125. Berarti ini kan 125 ya, 125. Maka kita punya 250 ya. 125 dikali 2 dibagi 3. Pi cm pangkat 3. Nah, ini berapa ya? 250 dibagi 3 itu hasilnya adalah 83 1/3 pi cm pangkat 3. Sehingga kalau kita jumlahkan, nanti ternyata volume dari bangun ini adalah 183 1/3 pi cm pangkat 3. Cukup mudah ya. Sekarang kita coba hitung luas permukaannya. Maka nih luas permukaan lebih gampang lagi nih. Karena di sini kita hanya punya luas selimut kerucut dan juga luas setengah bola. Ya, nanti alas kerucut tidak perlu dihitung karena dia bersentuhan dengan si alasnya si bola ya, si setengah bola. Nah, maka luas selimut kerucutnya itu adalah pi dikali r dikali s. Maka kita punya pi dikali r-nya itu adalah 5 dikali s-nya itu adalah 13. Maka kita punya 65 pi cm pangkat 2. Luas dari selimut bola, setengah bola, berarti setengah dikali 4 dikali pi dikali r kuadrat. Ini berarti boleh dicoret jadi 2. 2 dikali pi dikali 5 kuadrat ya. Ini berarti 25. 25 dikalikan 2 hasilnya 50 pi cm pangkat 2. Sehingga kalau dijumlahkan kita punya 115 pi cm pangkat 2. Kalau mau dihitung boleh pakai 3,14 karena ada angka 5-nya, nanti cukup membantu ya. Tapi bukan kelipatan 7 ya. Cukup mudah, sekarang kita coba yang ini. Nah, sekarang ini ada 3. Tetap prinsip dan konsepnya sama, kita akan cek satu persatu apa saja yang harus dihitung. Jadi jangan keburu kaget dan keburu takut kalau ketemu soal yang seperti ini. Kita lihat dulu nih, kita punya apa aja. Di sini kita punya tinggi kerucutnya. Nah, ini tinggi kerucutnya dia bilang 24 cm. Diameter tabungnya dia bilang itu adalah 20. Artinya jari-jarinya 10, jari-jarinya 10 ya. Tinggi tabungnya adalah 5 cm. Nah, di sini kita juga punya nih. Nah, berarti ini sama nih, 10 ya. Karena tentunya alas dan tutup tabung itu sama.
Artinya kita pasti nanti akan butuh S-nya, sehingga kita hitung dulu S-nya. S-nya sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya. Sama dengan akar dari 576 ditambah 10 kuadrat. Itu 100 berarti. Akar dari 676, hasilnya ini adalah 26. Ternyata nilai S-nya adalah 26. Sekarang kita hitung volumenya terlebih dahulu ya. Kita punya kerucut. Ya, di sini kita punya kerucut, berarti kita punya volume kerucut. Itu adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali H. Maka kita punya 1/3 dikali Pi dikali R-nya adalah 10 kuadrat. Dikali H-nya itu adalah 24. Ya, berarti ini boleh dicoret nih. Dicoret ini dapatnya 8. Ini adalah 100. 100 dikali 8, kita punya 800 Pi cm pangkat 3. Maka kita coba hitung ya volume tabungnya. Nah, ini volume tabungnya itu berarti Pi dikali R kuadrat dikali H. Maka kita punya Pi dikali R kuadratnya 10 kuadrat dikali H-nya adalah 5. Maka di sini kita punya ini 100 dikalikan 5, 500 Pi cm pangkat 3. Sekarang tinggal volume dari setengah bola. Nah, kalau volume memang lebih mudah karena kita biasanya tidak perlu memikirkan ada yang nempel atau tidak. Volume dari setengah bola berarti setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Ya, ini boleh coret 2. Ini tadi 2/3 dikali Pi. R-nya adalah 10 dipangkatkan 3 atau berarti 1000 ya. 10 pangkat 3. Maka kita punya 2000 Pi, 2000/3 Pi cm pangkat 3. Sehingga kalau kita jumlahkan, di sini berarti sekarang kita punya 800 Pi ditambah 500 Pi ditambah 2000/3 Pi cm pangkat 3. Atau ini berarti 1300 ya Pi ditambah, ini tadi sudah pernah ketemu nih angka yang ini, itu adalah 666/2/3 Pi cm pangkat 3. Sehingga volumenya ini adalah 1966/2/3 Pi cm pangkat 3. Ya. Sekarang kita coba hitung luas permukaannya. Luas permukaannya akan cukup mudah. Kenapa? Kalau kita lihat di sini itu tidak ada alas ya atau lingkaran yang harus dihitung. Semuanya hanya selimut. Maka untuk luasnya yang pertama kita punya kerucutnya nih. Luas selimut kerucut. Itu berarti Pi dikali R dikali S. Pi dikali R-nya 10 dikali S-nya 24. Maka kita punya 240 Pi cm persegi. Kemudian kita punya luas selimut tabung ya. Berarti ini yang ini ya. 2 dikali Pi dikali R dikali H. Kita punya 2 dikali Pi dikali 10 dikali 5 ya. Ini berarti 50 dikalikan 2, 100 Pi cm pangkat 2. Kemudian kita punya luas dari setengah bola nih. Luas dari setengah bola berarti setengah dikali 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Ini boleh dicoret jadi 2. Maka kita punya 2 dikali Pi dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100. 100 dikali 2, 200 Pi cm pangkat 2. Sehingga kalau kita jumlahkan ternyata luas permukaan dari bangun ini itu adalah 540